Nah, selain itu juga untuk metode pos seperti yang kemarin kita suarakan bahwasanya di Kuala Lumpur banyak pedagang surat suara, di satu surat suara dibanderol antara 25 sampai 50 ringgit Malaysia. Nah, itulah beberapa ketemuan-temuan kita selama di Malaysia terkait kejanggalan-kejanggalan pemilihan pemilu kemarin. Ya, untuk masalah surat suara pos ini kan memang konsep dari PPLN di Malaysia sendiri itu mengirim surat suara pos sampai benar-benar ke penerima. Layaknya kita memesan barang terus dikirim lewat JNE ataupun JNT sampai ke penerima, diambil tanda tangan ataupun gambarnya. Itu konsepnya. Tapi satu hari sebelum pencoblosan atau tepatnya tanggal 10, saya investigasi sendiri di Kuala Lumpur, di beberapa apartemen yang ada di Kuala Lumpur, di mana di situ memang banyak warga negara Indonesia yang tinggal di apartemen tersebut. Nah, di apartemen-apartemen itu hanya menyediakan kotak kotak pos itu di jalur tangga. Ketika apartemen itu ada 3 jalur tangga, maka di situ ada 3 kotak pos. Nah, pos itu hanya menaruh di kotak posnya tadi, tidak diberikan ke yang penerima, cuma hanya ditaruh di kotak posnya. Nah, misalkan saya sebagai yang penerima surat suara tersebut, saya sering lalu lalang di situ naik turun, tapi kan saya tidak tahu apakah saya mendapatkan kiriman surat suara pos atau tidak. Saya tidak pernah tahu. Nah, karena ketidaktahuan inilah dimanfaatkan oleh kalau saya mengutip kata-katanya Pak Dubes, Pak Hermono itu pedagang susu, pedagang surat suara. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang surat suara itu tadi. Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos 1 ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari 1, 2, 9, 10 sampai terkumpul banyak. Nah, ketika mereka terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat titik, dan di saat itulah siapa yang mencari yang membutuhkan surat suara itu tadi. Misalkan si caleg membutuhkan surat suara sekian ribu, sekian ratus, atau sekian berapa, disitulah harga tarik menarik harga sekian ringgit, sekian puluh ringgit itu terjadi.